Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama kita akan merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan, dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu menjadi kekuatan dan menjadi penuntun jalan bagi setiap kita. Dan bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kemari kita mau turut untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Pagi ini saya beri tema dengan tema hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita baca bersama dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14. Di situ dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapakah yang disebut dengan anak Allah? Menurut Rasul Paulus bahwa semua yang dipimpin, orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kata semua di satu sisi hendak menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi untuk menjadi anak Allah, bahwa mereka siapapun yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tetapi di pihak lain, dalam kata semua ini, Paulus ingin menekankan bahwa kalau seseorang tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka ia bukanlah anak Allah. Siapapun orang itu, dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai anak Allah, bukan karena dia menjadi aktivis gereja, bukan karena dia majelis atau pendeta, tetapi karena yang dipimpin Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus, artinya bukan saja bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, tetapi juga bahwa keselamatan hanya melalui atau oleh karena korban Yesus dan atas mereka yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, bukan hanya menunjuk karena bukan hanya menunjuk korban Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi juga fakta bahwa hanya orang percaya yang memiliki fasilitas dipimpin oleh Roh. Inilah fasilitas keselamatan, agar orang percaya dapat dikembalikan ke rancangan Allah yang semula. Hasil dari dipimpin oleh Roh Kudus, orang percaya menemukan roh, yang berarti gairah, yaitu spirit dan hasrat. Dan jika hidup menurut Roh, orang percaya itu dibebaskan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Jika hal ini terjadi atau berlangsung dalam kehidupan orang percaya, maka seseorang itu dapat disahkan sebagai anak Allah. Dalam hal ini jelas sekali bahwa seseorang dapat menjadi anak Allah. Yang benar atau sah itu tergantung masing-masing pribadi, masing-masing individu. Jika seseorang Kristen masih memiliki tanda-tanda dia hidup menurut daging, maka jelas dia bukan anak Allah. Ia bisa merasa sebagai anak Allah, tetapi Allah tidak mengakuinya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita belajar, harus kita perhatikan dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 ini. Firman Tuhan menunjukkan bahwa anak yang sah sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kualifikasi ini tidak bisa digantikan dengan yang lain. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, adalah orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang memiliki cara berpikir ini yang melakukan kehendak Bapa. Ini yang sebabnya dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, firman Tuhan mengatakan, agar orang percaya tidak serupa dengan dunia ini. Orang percaya harus berusaha mengerti kehendak Allah sampai kepada tingkat yang sempurna. Oleh sebab itu, harus diingat bahwa menjadi orang percaya berarti kita berhutang. Untuk apa? Kita hidup menurut roh, bukan lagi menurut daging. Menurut daging ini artinya apa? Menuruti diri sendiri, hidup dalam kenikmatan dunia, hidup dalam kewajarannya manusia. Orang-orang yang memikir hal-hal duniawi, hal-hal daging ini, dia tidak akan berpikir kehidupan setelah kematian. Dia tidak berpikir bagaimana di balik kuburnya nanti. Mereka hidup hanya untuk mencari kesenangan, ingin menikmati kehidupan yang fana di dunia ini dengan segala fasilitasnya. Inilah yang dimaksud dengan percintaan akan dunia. Mereka hidup dalam keinginan daging, mereka hidup dalam keinginan mata, keangkuhan hidup, dan banyak orang Kristen masih
berkondisi seperti ini, hidup di dalam kedagingan. Dan ini yang harus menjadi fokus utama setiap kita orang percaya. Sebenarnya mereka orang-orang yang hidup dalam daging itu, mereka tidak layak untuk menyebut diri mereka anak Allah. Mereka tidak layak pula memanggil Allah yang artinya Theos sebagai Bapa. Hidup menurut roh yang berarti hanya bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Tentu saja orang-orang yang hidup menurut roh tidak lagi hidup menuruti keinginannya sendiri, tetapi mengerahkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan, serta memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, yaitu kekekalan di langit baru, bumi baru, yaitu kerajaan surga. Dengan demikian, apakah seseorang nanti akan diterima di dalam keluarga kerajaan atau tidak? Sesudah itu dia diterima di dalam perkenanan Tuhan. Sudah nampak seseorang itu akan terlihat ketika dia hidup di bumi ini. Karena itu mari kita hiduplah dalam roh Allah, dan kita akan diangkat sebagai anak-anak Allah ketika kita dipimpin oleh roh Allah. Semua berpulang dari masing-masing kita, apakah kita mau hidup menuruti keinginan daging atau keinginan roh. Keinginan daging hanya hidup dalam kebinasaan, tetapi keinginan roh hidup dalam kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan nanti di langit baru, bumi baru. Jadi jangan lagi kita berpusat kepada keinginan-keinginan dunia yang fana ini. Mari kita kejar perkenanan Tuhan. Waktu kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Mari kita mau hidup dipimpin oleh roh Allah, hidup dipimpin roh kudus. Dan dikatakan sebagai orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Jadilah anak-anak Allah, hidup dalam terang, hidup di dalam kemerdekaan, bebas dari segala keterikatan dosa. Mari sama-sama kita berjuang agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah perenungan firman di pagi ini menjadi kekuatan dan membuka mata rohani setiap kita untuk kita menentukan bagaimana nanti setelah kita berpulang. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak dengan cara hidup kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menuntun setiap kita. Immanuel.